Shalom sahabat muda, selamat datang di Muda Home Session. Pada sore malam hari ini, di tema bulan Agustus, kita akan sama-sama belajar tentang Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Kita mau belajar bagaimana menyadari bahwa Roh Kudus yang ditempatkan dalam kita seharusnya menjadi kegairahan buat kita yang percaya untuk bisa menjalankan kehendak hidup kita melalui firman-Nya. So, kiranya kemerdekaan yang diberikan itu bisa membuat kita semakin sadar bahwa hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Dia, dari Dia dan untuk Dia. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, mari sama-sama kita berdoa. So, Tuhan terima kasih apa yang sudah Kau berikan, Roh yang Kau tempatkan dalam hidup kami, itu membantu kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu, kembali ke dalam rencana-Mu, dan untuk rencana-Mu kami hidup. Kiranya sesuai kehendak-Mu saja kami bisa memperluas kerajaan-Mu, kami bisa berjalan sebagai anak-anak-Mu untuk bisa melepaskan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Kristus Yesus, terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin.
gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, 'cause your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails,
Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya tempat kami berharap. Kami malam ini hanya mau menaruh pengharapan kami sama Engkau Tuhan, di dalam Engkau. Kami mau terus tinggal, kami mau terus berdiam di dalam-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu yang akan terus memperbarui setiap kami Tuhan. Yang akan terus memerdekakan kami Tuhan, yang akan terus memulihkan hati kami dan hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan, kebenaran-Mu yang mengisi hati kami Tuhan. Yes Lord, ini hati kami Tuhan. Kami mau serahkan lebih lagi sama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Shalom sahabat-sahabat muda, happy Sunday, Tuhan memberkati, have a blessed Sunday buat teman-teman semua, buat keluarga, sahabat-sahabat muda semuanya. Aku udah kangen banget kita bisa kumpul bareng, ibadah bareng, nyembah bareng. Tapi ya keadaan lagi kayak gini. Tapi aku percaya sih kuasanya Roh Kudus, pekerjaannya Roh Kudus gak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita sama-sama tetap mau berekspektasi bahwa Roh Kudus akan tetap ambil alih hati kita masing-masing di tempat kita masing-masing untuk lebih mengenal Dia lagi secara pribadi, mengenal hatinya, mengenal kehendaknya. So aku mau aja kita hari ini sama-sama belajar. Aku nggak lebih tahu dari teman-teman, aku nggak lebih pinter dari teman-teman, tapi kita mau sama-sama belajar. Dan aku mau percaya bahwa semua yang aku sampaikan ini, biar ini cuma jadi isi hatinya Tuhan buat kita semua yang ada di sini. So minggu lalu kita sama-sama dengar apa yang Pastor Radit bagikan. Ada satu hal yang menarik, ada satu pribadi yang luar biasa banget yang namanya Roh Kudus. Dan Tuhan bilang bahwa itu adalah janji yang Dia mau berikan buat kita. Makanya minggu lalu kita dengar judulnya The Great Promise. Dan kita sama-sama tahu bulan ini muda punya tema adalah Holy Spirit, the Spirit of Freedom. Roh Kudus adalah roh yang membebaskan, roh kemerdekaan itu yang memberi kita kebebasan. Sebagai orang Kristen, orang percaya, aku percaya nih buat teman-teman semuanya, Roh Kudus ini bukan pribadi yang asing, atau teman-teman nggak barulah dengar nama Roh Kudus ini. Ini udah jadi satu hal yang buat teman-teman biasa. Udah kita sering banget berdoa, Roh Kudus datang, hampiri kami, aku rindu hadirat-Mu, tuntun hidup kami. Jadi Roh Kudus ini bukan pribadi yang baru lagi buat setiap kita yang ada di sini. Kita sering bilang kita mau hidup di dalam tuntunannya. So hari ini sekali lagi aku mau ajak kita sama-sama untuk belajar dari satu pribadi yang indah banget yang namanya Roh Kudus ini. Kenapa? Karena pribadi ini sangat penting banget dalam halnya perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kehidupan kekristenan kita nggak bisa lepas dari satu pribadi yang namanya Roh Kudus ini. Tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang benar. Mustahil tanpa ada pribadi yang namanya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kenapa? Karena kita diminta atau kita diundang, kita diminta Tuhan, ada mandatnya untuk kita menjalani kehidupan kekristenan kita yang merepresentasikan pribadi Kristus di bumi. Jadi kita tuh bukan jadi Kristen karena KTP kita Kristen, kita butuh Roh Kudus. Kalau butuh agama Kristen, butuh KTP Kristen, kita nggak butuh Roh Kudus. Kita butuh kantor kelurahan buat nyetak KTP, tulisannya di situ agama Kristen. Tapi untuk benar-benar menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, kita butuh pribadi yang namanya Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengingatkan dan mengajarkan kita akan segala hal dalam halnya merepresentasikan Kristus di bumi. Amin teman-teman semua. Sejak semula manusia diciptakan, kita sama-sama tahu kita punya mandat dari Tuhan. Tuhan kasih kita mandat, lebih tepatnya buat aku kepercayaan. Tuhan kasih kepercayaan, dikatakan di kitab Kejadian katanya berkuasa dan taklukkanlah bumi dan segala isinya. Tapi kita juga sama-sama tahu sebelum mandat itu diberikan, terlebih dahulu Tuhan memberkati manusia.
Jadi dari sejak semula pun, sebelum mandat atau tugas diberikan, berkat atau janji sudah terlebih dahulu dicurahkan buat manusia. Nah, ini pun berlaku buat kita semua saat ini. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada saat ini, untuk kita berjalan di dalam panggilannya, apa yang jadi mandatnya, tapi dimulai dari janjinya. Jadi kita berjalan bukan untuk janjinya, tapi kita berjalan di dalam janjinya. Itu kenapa hari ini aku mau kasih judul Walk in the Promise. Jadi kita berjalan di dalam janjinya. Walking in the Promise. Minggu lalu Kak Radit ingatkan bahwa para rasul nih, murid-murid Kristus, orang-orang yang buat kita look up banget kan. Gereja mula-mula gak pernah lepas dari yang namanya para rasul, murid-murid Kristus saat itu. Nah, untuk mereka aja Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu, nantikan Tuhan sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi perlu ada pencurahan dari janjinya Tuhan itu terlebih dahulu sebelum mereka keluar memberitakan apa yang menjadi mandatnya, apa yang menjadi tugas perutusannya mereka waktu itu. Sebelum Tuhan naik ke surga, kita sama-sama tahu, Matius 28 kasih tahu sama kita kalau Tuhan kasih mereka yang namanya The Great Commission. Tapi sebelum mereka menjalankannya, Tuhan sendiri yang mengingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus ini benar-benar tercurah. Nah, sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, kita mengenal ada yang namanya The Great Commandment dan The Great Commission, atau bisa dibilang hukum yang terutama dan satu tugas perutusan yang utama. The Great Commandment kita sama-sama tahu di Matius 22 ayat 37 sampai 40 atau 41 kurang lebih, dikatakan bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kasih adalah hukum yang pertama dan terutama yang Tuhan ajarkan buat kita, yang Tuhan kasih buat kita. Dibilang kasih menjadi satu hukum yang sangat tinggi. Bahkan Yesus bilang pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang sudah tertulis sebelumnya, apa yang sudah diperintahkan sebelumnya, semuanya tergantung di dalam satu hukum ini yang namanya hukum kasih. Dan itu yang kita kenal dengan The Great Commandment, hukum yang terutama. Nah, dari hukum yang terutama dan pertama itu barulah kita hidup menjalankan yang namanya The Great Commission, atau satu perutusan yang agung, pengutusan agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid. Murid siapa? Dibilang jadikan semua bangsa muridku, kayaknya huruf besar, muridnya Tuhan Yesus, bukan murid kita. Kita diminta untuk menjadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka, ajarkan apa yang Kristus ajarkan. Nah, untuk tugas perutusan ini atau The Great Commission ini, Tuhan mau mengawali perjalanannya dengan pencurahan janjinya, yaitu Roh Kudus. Itu yang Tuhan curahkan buat para murid, para rasul, juga buat kita orang-orang percaya saat ini, orang-orang Kristen saat ini dalam menjalankan panggilan yang Tuhan tetapkan buat kita. Masih sama, jadikan semua bangsa murid Kristus. Amin teman-teman. Ingat sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 bilang, Tuhan Yesus bilang sendiri, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap nantikan dia dulu. Jadi kalau kita belum benar-benar terima apa yang jadi janjinya, jangan coba-coba untuk melakukan apa yang jadi perintahnya. Kenapa? Karena kita nggak akan benar-benar mengenal kehendaknya, mengenal hatinya. Untuk kita bisa menjalankan apa yang jadi perutusannya, kita perlu mengenal kehendaknya. Dan untuk tahu kehendaknya, kita perlu kenal hatinya, perlu kenal pribadinya. Amin teman-teman. Sekali lagi, Roh Kudus adalah pribadi yang Kristus janjikan untuk kita bisa berjalan di dalam panggilannya. Roh Kudus adalah janji yang Kristus berikan buat kita. Karena Roh Kudus ini yang akan mengungkapkan setiap kebenaran yang mau Kristus singkapkan buat kita.
Ada satu kebenaran yang Roh Kudus sendiri yang singkapkan buat kita saat-saat ini. Aku mau teman-teman kita semua buka hati dan dengar baik-baik apa yang jadi kebenaran yang Roh Kudus mau singkapkan. Aku percaya setiap tulisan di Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus, dan ini yang Paulus tulis untuk jemaat di Roma. Di Roma 8 ayat 15-17 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin teman-teman. Kita mau grab kebenaran ini, kita mau rengkuh kebenaran ini, kita bilang amin buat kebenaran ini. Ada satu kebenaran yang Roh Kudus singkapkan pertama-tama sama kita, yaitu identitas kita di hadapan Tuhan. Ini satu kebenaran yang begitu indah. Teman-teman, kita ini orang-orang berdosa yang pergi setiap harinya mungkin menjauh dari Tuhan, yang gak pernah menjauhi kita. Kita lebih sering memilih apa yang jadi kemauan kita daripada apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Tapi kebenaran ini gak pernah berubah, dan kebenaran ini bilang bahwa roh yang ada di dalam kita ini memampukan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita dipilih, dijadikan anak Allah. Roh Kudus singkapkan identitas kita, supaya kita tahu apa yang kita terima. Kita tahu apa yang jadi warisannya buat kita. Kita tahu apa yang jadi janjinya buat kita. Ini yang perlu kita pahami, bahwa Roh Kudus itu menyingkapkan segala kebenaran yang mau disingkapkan buat kita. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita mengerti. Kalau Roh Kudus yang adalah janji Bapa bagi kita itu, ini gak cuma sekedar untuk kita terima aja, tapi kita perlu berjalan di dalamnya. Kita ini dipanggil bukan hanya untuk sekedar menerima janjinya, tapi berjalan di dalam janjinya. To walk in His promise. To walk in His great promise. Berjalan di dalam Roh Kudus. Kita semua dikasih kok janji warisan pribadinya Roh Kudus, yang adalah rohnya Dia sendiri. Itu kita dikasih. Nah, Dia kasih gak setengah-setengah. Dia kasih semuanya, gak ada yang ditahan. Bahkan nyawanya Dia kasih buat kita. Kita dikasih segalanya. Tapi ingat teman-teman, segalanya yang Dia kasih buat kita itu bukan untuk kita hidup seenaknya, tapi untuk kita bisa berjalan di dalam kehendaknya. Karena dengan semua yang Dia berikan buat kita, termasuk hatinya, termasuk hidupnya, termasuk rohnya, itu membuat kita mengenal pribadinya, mengenali hatinya. Itu yang membuat kita mengenali kehendaknya. Maka dari itu, waktu kita dikasih tugas perutusan, The Great Commission itu dikasih, kita bukan cuma menganggapnya sebagai tugas, tapi satu kepercayaan, satu privilege, satu hak istimewa, di mana kita boleh masuk ke dalam apa yang jadi wacananya Tuhan. Kita bukan lagi berdoa, Tuhan ikut campur di dalam perkaraku. Enggak, kita punya doa jadi kayak, Tuhan, aku mau masuk di dalam perkaranya Tuhan. Aku mau masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Jadi kita punya sudut pandang sudah berbeda, karena kita dikasih semuanya. Jadi kita mau untuk berjalan di dalam kehendaknya. Kalau Tuhan kasih kita gak setengah-setengah, harusnya kita hidup juga gak setengah-setengah buat Tuhan. Benar-benar kita kasih semuanya. Karena kalau enggak, kita buat aku sedih banget sih, karena kita udah dikasih semuanya, tapi kita memilih untuk tidak memberikan kembali semuanya gitu. Jadi aku rasa semua yang disingkapkan oleh Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk terus berjalan di dalam kehendaknya. Amin teman-teman. Kita ini punya tugas perutusan, tapi kita gak pernah bisa untuk berjalan di dalam perutusan itu kalau kita nggak berjalan di dalam janjinya yang agung itu, janjinya yang kudus itu, yang adalah Roh Kudus. We need to walk in the promise, di dalam Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diminta untuk menjadikan semua bangsa muridnya, murid Kristus. Sekali lagi K-nya huruf besar, bukan muridku, bukan murid Oyo, bukan murid Radit, bukan murid siapa, tapi murid Kristus. Benar-benar kita punya tugas untuk menjadikan bangsa ini muridku, murid Kristus.
Nah, aku suka banget ngelihat hal ini, ngutip dari apa yang Paulus sampaikan. Paulus bilang gini, jadi pengikutku sama seperti aku mengikuti Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1. Ini buat aku pernyataan yang bold banget, dan aku kayaknya nggak berani sih untuk ngomong ini. Bahkan detik ini aku kayak, oke, yuk kita belajar sama-sama. Aku mungkin masih berani untuk bilang gitu, tapi untuk bilang, oke, ikuti gue. Kayak gue ngikut Kristus. Nah, ini satu pernyataan yang bold yang aku pengen banget untuk kita sama-sama bisa sampai di titik itu. Tapi aku memaknainya bukan kayak Paulus lagi meninggikan diri bilang, yuk ikutin gue, bukan. Tapi aku memaknainya kayak gini. Paulus tuh kayak bilang gini, ikut gue yuk, ntar lu akan tahu siapa yang gue ikuti. Ikut gue yuk, ntar lu akan bisa mengikuti yang gue ikuti. Ikut gue, nanti lu akan kenal guru gue. Ikut aku, kamu akan mengenal Kristus. Itu yang Paulus bilang. Nah, aku suka banget karena aku ingat di satu meeting, Pastor Adrian pernah bilang gini, pemuridan itu bukan bicara tentang multiplikasi. That's not the main goal. Kalau bertambah banyak, aku yakin itu cuma buah. Tapi pemuridan itu berbicara tentang duplikasi, di mana kita melahirkan representasi Kristus yang lain. Kalau kita memuridkan kita sebagai representasi Kristus, kita akan menghasilkan mereka-mereka yang merepresentasikan Kristus juga. Ada yang pernah bilang leaders create leaders. Jadi kalau pemimpin itu akan melahirkan pemimpin. Kalau pemimpin cuma melahirkan ekor-ekor, berarti dia lagi jadi bos, bukan jadi pemimpin. Jadi pemimpin cuma jabatan. Nah, ini bicara banget soal kita jadi representasi Kristus. Karena cara praktis untuk menjadikan bangsa murid Kristus adalah dengan kita menunjukkan Kristus itu seperti apa. Dengan kita menjadi representasinya Kristus. Kalau Kristus adalah kasih, kita harus menjadi seperti Kristus yang adalah kasih. Nah, kita nggak bisa menjadi representasinya tanpa ada rohnya yang di dalam kita, yang mengilhamkan kita, yang menyingkapkan segala yang mau dia singkapkan buat kita. Amin, teman-teman. Yesus ajarkan ini kok. Yesus bilang di Yohanes 5 ayat 19 bahwa dia hanya melakukan apa yang dia lihat Bapaknya lakukan. Yesus menjadi representasi dari Bapa. That's why kita perlu menjadi representasinya. Simple aja deh alasannya, karena Kristus sudah kasih teladan itu buat kita. Dan di sini peran Roh Kudus sangat penting. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah mampu berjalan benar-benar merepresentasikan Dia tanpa kita tahu benar tentang kebenaran itu sendiri, tanpa kita mengenal benar pribadi yang adalah kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus. Kita nggak bisa mengenal Dia tanpa pribadinya yang memperkenalkan itu buat kita. Dan kita udah dikasih pribadinya yang adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin, teman-teman. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 di ayat ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi aku garis bawahi, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Segala sesuatu artinya apa? Kalau kita melakukan di luar dari Roh Kudus, tanpa adanya Roh Kudus, berarti kita bukan melakukan sesuatu apa yang Dia ajarkan. Di situ dikatakan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah dikatakan. Artinya bukan mengajarkan atau ya, ini dan berarti mengajarkan dan mengingatkan. Untuk ada yang bisa diingatkan, perlu ada yang kita ingat. Artinya dikatakan ini mengingatkan apa yang dikatakan. Itu kenapa firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi dua hal yang gak terpisahkan. Karena dua-duanya sama-sama pribadinya Tuhan sendiri. Itu kenapa kita butuh untuk membaca firman setiap saat. Martin Luther bilang, we need to read the gospel every day because we forget it every day. Jadi kita perlu untuk mengingatkan diri kita, supaya waktu Roh Kudus ngingetin kita pun kita tahu apa yang lagi Roh Kudus ingatkan. Kalau enggak, nanti Roh Kudus lagi ngasih tahu tentang apa, kita bingung, waduh itu omongnya di mana ya? Itu kenapa kita perlu banget untuk mengisi kita punya hidup dengan membaca firman, mengenali firmannya, mengenali pribadinya. Dan kita di situ akan mengerti waktu Dia ajarkan kita segala sesuatu. Segala, termasuk di dalamnya pemuridan, merepresentasikan Kristus, cuma bisa kita dapat dengan apa yang Roh Kudus ajarkan buat kita. Itu kenapa pribadi Roh Kudus sangat penting. Dan ini termasuk di dalamnya mengajarkan kita menjadi pribadi yang sejatinya kita. Apa sih sejatinya kita?
Aku mau bilang bahwa sejatinya kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang nature-nya itu jatuh cinta sama Tuhan. Kita tuh nature-nya tuh mengagungkan Dia. Karena kita diciptakan begitu dekat sama Dia. Kita diciptakan benar-benar di dalam keintiman. Itu kenapa harusnya penyembahan itu menjadi nature, karena itu identitas kita juga yang sejati, bahwa kita ini emang diciptakan sebagai makhluk penyembah, bukan karena Tuhan kurang kerjaan butuh-butuh disembah, enggak. Itu kenapa kita perlu memaknai penyembahan dengan benar, karena penyembahan ini bukan bicara soal apa yang keluar dari mulut, apa yang diucapkan sama bibir kita, tapi ini bicara soal luapan hati, satu respon dari hati yang cuma jadi satu luapan. Jadi ini nggak bicara tentang ritual, tentang lagu yang dinyanyikan, tapi benar-benar tentang satu luapan hati. Dan ini cuma bisa kita dapat dari apa yang Roh Kudus singkapkan. Amin teman-teman. Penyembahan adalah nature-nya kita. Nature kita yang meresponi apa yang Tuhan berikan sama kita. Nah, di kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13 dikatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Teman-teman, sekali lagi dikatakan bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi banyak orang nih yang menyanyi, ibadah, ngomonginnya Tuhan, tapi hatinya jauh dari Dia. Nah ini buat kita jadi koreksi hati juga sih. Jadi kita bisa ngelihat waktu gue lagi nyanyi, lagi sebut nama Tuhan, nyembah Tuhan, hati gue arahnya kemana. Karena sejatinya penyembahan ini bukan soal sesuatu ritual atau lagu yang kita hafalkan. Dikatakan bangsa ini hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya hanya perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ini gawat kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita pikir kita bawa buat Tuhan, tapi cuma for the sake of kewajiban. Cuma apa yang, ini harus aja makanya gue lakukan. Enggak. Yang namanya penyembahan lahir dari hubungan. Karena penyembahan itu respon. Penyembahan bukan soal apa yang kita nyanyikan, tapi hati kita kemana arahnya waktu kita nyanyi. Kita bisa sebut nama Tuhan, di saat yang sama hati kita menjauh dari Tuhan. Kita bisa nyanyi haleluya, tapi waktu berjalan kita haleluya. Jadi perlu diingat teman-teman, biarkan Roh Kudus terus menyingkapkan siapa Dia, supaya nggak cuma waktu nyanyi kita haleluya, tapi waktu kita jalan kehidupan kita juga selalu haleluya. Amin teman-teman. Nah sekali lagi, penyembahan bukan bicara soal lagu yang kita bawa, apa yang kita berikan, tetapi tentang siapa yang kita muliakan. Buat teman-teman yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, jangan berkecil hati. Penyembahan nggak pernah bicara tentang kotak kecil yang namanya musik atau lagu. Itu hanya salah satu bentuk ekspresi, nggak salah, tapi itu cuma satu ekspresi. Itu bukan esensi dari penyembahan. Kita boleh punya suara fales. Gampang kok, kalau suara fales pengen nyanyi buat Tuhan, masuk kamar mandi, nyanyi sendiri di kamar mandi. Kita boleh punya suara fales, nyanyi sendiri di kamar mandi. Tuhan nggak terganggu sama suara fales. Tapi kalau hidup kita yang fales, nah, lu ngaco, kita ngaco. Kita hidup ngaco, kita hidup nggak mengarah kepada Tuhan, hidup kita fales, nah kita ngaco sendirian di kamar mandi, Tuhan ada di situ, Tuhan juga tahu, jadi nggak ada gunanya. Sekali lagi makanya, penyembahan ini nggak bicara soal apa yang kita nyanyikan, tapi bicara soal hati kita mengarahnya kemana. Nggak mungkin kalau hati kita ngarahnya sama Tuhan, di tempat yang terbuka kita ngarah sama Tuhan, di tempat sendiri pun kita akan mengarah sama Tuhan. Itu kenapa pentingnya Roh Kudus. Kita punya hubungan sama Roh Kudus tuh selalu dijaga untuk terus sadar akan hadiratnya. Om Kris selalu ngingetin, Om Kris Manusama sering banget ngingetin untuk bilang, kita nyembah tuh bukan lagi panggil-panggil Tuhan datang, enggak, Tuhan ada di sini, Tuhan dekat sama kita. Yang kita perlu adalah menyembah di dalam kesadaran akan hadiratnya. Nah buat orang yang profetik atau Om Kris itu bukan orang yang tahu apa masa depan aja, tapi orang yang berada di mana Tuhan berada. Waktu Tuhan bilang A, dia juga A, karena hatinya sama Tuhan selaras. Dan itu butuh kesadaran bahwa ada pribadi di dalam kita yang mengajarkan segalanya dan yang mengingatkan tentang apa yang dia katakan, termasuk di dalam penyembahan. Sekali lagi, penyembahan itu respon, luapan hati kita tentang pewahyuan akan siapa Dia yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 17 dikatakan, ini ketika itu Rasul Paulus lagi berdoa untuk jemaat yang di Efesus, dan dia katakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kalau penyembahan itu cuma respon atau luapan hati dari akan pewahyuan yang disingkapkan oleh Roh Kudus, artinya kita akan dibawa ke dalam pengenalan, dan dari situ tempat kita menyembah. Kita menyembah dari keintiman, dari pengenalan akan siapa Dia. Tanpa mengenal siapa Dia dengan benar, mustahil kita bisa menyembah Dia dengan benar juga. Hidup kita ini seluruhnya adalah penyembahan. Hati kita adalah kunci dari penyembahan. Sekali lagi, cuma Roh Kudus yang bisa menyingkapkan tentang pribadi yang kita sembah. Jadi waktu kita berjalan tanpa Roh Kudus, artinya kita berjalan tanpa pengenalan akan Dia, dan sulit untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Karena sayang kalau kita nggak bisa hidup, atau kita nggak bisa, atau kita menyembah Dia tanpa benar-benar mengenal pribadinya. Karena hanya dari mengenal pribadinya kita tahu hatinya, dan dari kita tahu hatinya, kita akan tahu kehendak-Nya. Itulah cara di mana kita mau menjadi representasinya, bersekutu dengan hadiratnya yang adalah Rohnya yang kudus, yang adalah janjinya, berjalan di dalamnya. Maka kita punya hati yang siap untuk menerima penyingkapan-penyingkapan akan siapa Dia, untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Dan dari situ kita akan tahu apa yang jadi kehendak-Nya. Ketaatan kita akan kehendak-Nya, itulah penyembahan kita. Dan waktu bicara jadikan semua bangsa muridnya Kristus, kita lagi jadi representasinya. Kita merepresentasikan Kristus dan membawa orang hidup dengan apa yang Kristus mau bawa buat mereka. Amin teman-teman. Sekali lagi, dari sinilah kita mendapat satu kemerdekaan, satu kebebasan di mana Roh Kudus singkapkan hal yang begitu istimewa buat kita. Freedom in the Spirit, because His Spirit is the Spirit of freedom. Nah, freedom yang ini nih bentuknya beda, karena freedom di dalam Roh Kudus ini mengubahkan kita punya free will dari hidup seenaknya, berubah jadi free will-nya itu freely do His will, dengan bebas mengerjakan kehendak-Nya, dengan hati yang gak terbeban untuk menjalankan kehendak-Nya. Free will, freely do His will. Jadi bukan hidup seenaknya lagi. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan bukan untuk hidup bablas, tapi untuk secara bebas tanpa tertekan hidup di dalam kehendak-Nya. Itu kenapa kita butuh yang namanya Roh Kudus, untuk kita bisa berjalan bukan hanya untuk janjinya, untuk panggilannya, tetapi di dalam janjinya yang adalah Roh Kudus. So teman-teman, aku harap kita sama-sama di sini siap untuk membuka hati kita, siap untuk kasih ruang buat Roh Kudus masuk, bukan cuma untuk memberi kita kuasa, tapi juga memberi kita keterbukaan dan memampukan hati kita untuk berjalan di dalam tuntunannya. Untuk berjalan bukan hanya untuk apa yang kita mau, tetapi untuk berjalan di dalam janjinya, memenuhi apa yang menjadi kehendak-Nya. Dari situ kita akan benar-benar sama-sama melihat teman-teman, surga itu akan benar-benar nyata di bumi, di keluarga kita, di keluarganya teman-teman sekalian, di muda, di kita punya kota dan kita punya bangsa, waktu kita menjadi representasi Kristus. Amin. So aku mau tutup dengan doa. Bapa, aku berdoa biar apapun yang kami dengar hari ini bukan cuma nambah pengetahuan kami aja, tapi biar ini menjadi satu hal yang membuat kami lebih mengenal hatinya Tuhan. Kami mau punya pengenalan yang benar akan Engkau, dan kami gak mampu Tuhan kalau kami harus hidup tanpa Roh Kudus, karena kami butuh setiap hari untuk disingkapkan, diajarkan, dan dikenalkan akan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan, supaya kami dapat hidup, menyembah, hidup sebagai seorang penyembah yang menyembah Engkau dengan benar. Tuhan, kami buka hati kami, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Ini kami Tuhan, tuntun kami untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa biar Roh Kudus-Mu terus berperkara. We love you Jesus, we love your presence. In Jesus' name. Amin. Happy Sunday teman-teman. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda,
Jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast. Pesan Muda di Spotify. Sahabat muda, kita telah mendengarkan firman yang luar biasa, firman yang menuntun kita, menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kita berjalan bersama Roh-Nya Kudus di jalannya Tuhan. Saya mengajak sahabat muda untuk kita bersama-sama mendeklarasikan iman. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota, dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami akan menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless.